Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini. Sholawat bersalam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. Tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ishak selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas hadis. Sebelum itu kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan hadis. Jadi, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikannya landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis jadi di posisi nomor 2 setelah Al-Quran. Hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pembagian hadis diperlukan dalam upaya untuk mengklasifikasikan hadis. Dari sisi kuantitas, pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan sehingga munculnya klasifikasi hadis mutawir dan hadis ahad. Sedangkan dari sisi kualitas, bertujuan untuk mengetahui keotentikan hadis dilihat dari sahih, hasan, dan sebagainya. Para ulama membagi hadis berdasarkan kualitas dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tahan dalam Tafsir Mutahil hadis menjelaskan, hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Dari awal sampai akhir sanad tidak terdapat di dalamnya syadz dan ilah. Yang kedua, hadis hasan. Hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaiannya sanad bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhab. Tidak terdapat syadz dan ilah. Namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekat kebenaran definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih dan tidak dapat syadz dan ilah. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Masmunah Baikuni disebutkan, hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah hadis dhaif, dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Sedangkan pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas, perawinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mutawir, masyhur, dan ahad. Yang pertama adalah hadis mutawir. Kata mutawir menurut Ikhwat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lainnya. Hadis mutawir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi akhir atau penulis kitab.
orang banyak tersebut layaknya mustahil untuk berbohong. Suatu hadis baru dapat dikatakan hadis mutawir bila hadis itu memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, hadis itu diriwayatkan haruslah mengenai sesuatu dari Rasulullah SAW yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti sikap dan perbuatannya, yang dapat seperti sikap yang perbuatannya dengan mata kepala atau sabdanya yang dapat didengar dengan telinga. Kedua, para perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu haruslah mencapai jumlah yang menurut kebiasaan adat mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Tentang berapa jumlah minimal para perawi tersebut terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian menetapkan 12, sebagian yang lain menetapkan 20, 40, 70 orang perawi. Ketiga, jumlah rawi dalam setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawir. Hadis ini dinamakan masyhur karena tersebar luas di kalangan masyarakat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat dengan keyakinan, dan wajib diamalkan. Akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir. 3. Hadis ahad. Al-ahad jamak dari ahad. Namun bahasa al-wahid atau satu, dengan demikian kabar wahid adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawir. Hadis selain hadis mutawir adalah hadis yang syaratnya sah dan bersambung sehingga sampai kepada sumbernya, Nabi. Tapi kandungannya memberikan pengertian jani dan tidak sampai kepada kalti dan yakin. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis adalah yang diriwayatkan oleh 1-2 orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawir. Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan mabul hukumnya wajib, sedangkan golongan Qadariyah, Radawiyah, dan sebagian ahli jair menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis hukumnya tidak wajib. Menurut Al-Maudi, Hafiz dalam buku Ilmu Musahalah hadis, yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai mutawir. Sifatnya atau tingkatannya adalah jami. Mungkin itu saja sebagai penjelas mengenai hadis yang ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.